Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syailuddin Taufikur Rahman dari kelas 12 MIPA SMA Cakrabuana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radiasi elektromagnetik, yang mana ini merupakan salah satu materi dari kelas 12, yang merupakan materi yang isinya tuh hafalan, hampir semua hafalan. Kita mulai belajar dari definisinya, terus sifat-sifatnya, manfaat, kegunaan, dan lain sebagainya. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, di sini kita langsung disuguhi dengan definisi dari radiasi elektromagnetik tersebut, yang mana merupakan di sini tertulis gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet atau simbolnya itu B dan medan listrik yang simbolnya itu E secara berurutan dengan arah yang tegak lurus. Bisa dilihat di sini di sebelah kanannya itu merupakan gambar atau ilustrasi dari radiasi elektromagnetik tersebut, di mana kita bisa lihat sesuai definisinya terdapat medan magnet dan medan listrik di arah yang sama ya, menuju arah X ini tuh. Yang membedakannya itu cuman arahnya tuh mereka tuh tegak lurus doang gitu. Jadi misalkan di sini medan magnetnya itu atas bawah, ke atas dan ke bawah, medan listriknya itu ke kiri dan ke kanan. Jadi cuman bedanya di situ doang. Kedua medan ini bersatu membentuk radiasi elektromagnetik yang lurus menuju di sumbu X di sini. Oke, lanjut saja kita lihat di sini ada sifat-sifat dari elektromagnetik, dimana banyak ya. Langsung ke nomor 1, perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi secara bersamaan. Keduanya berdiri maksimum dan minimum pada saat yang bersamaan juga. Oke, ini sesuai dari definisi yang di awal tadi dijelaskan ya, di mana mereka tuh bentuknya sama, menuju ke arah yang sama, cuman arahnya dari mereka, orientasi arah mereka tuh berbeda. Yang satu atas ke bawah, yang satu ke kiri ke kanan. Sisanya yang lainnya tuh sama gitu, oke. Dan kedua, ini juga medan magnet dan medan listrik saling tegak lurus seperti yang udah dijelasin tadi ya. Oke, di nomor 3, tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi radiasi elektromagnetik itu tuh bergerak dan ada di ruang hampa gitu, tidak memerlukan air, tidak memerlukan udara. Dia tuh bisa bergerak di ruang hampa. Yang keempat, merupakan gelombang transversal. Ini tuh jelas ya, seperti tadi sudah diilustrasiin. Yang kelima, energinya bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang. Nah, ini bisa dilihat karena rumus dari radiasi elektromagnetik itu energi sama dengan H dikali frekuensi atau sama dengan juga H dikali C per lambda, di mana F itu frekuensi, terus lambda itu panjang gelombang ya, seperti yang kita tahu. Lanjut ke nomor ke-6, mengalami sifat-sifat cahaya, yaitu pemantulan atau refleksi, pembiasan, refraksi, perpaduan, interferensi, hambaran atau lenturan atau difraksi, dan pengkutuban atau polarisasi. Jadi ini yang perlu dihafal itu cuman nama-namanya aja ya, refleksi itu pemantulan, refraksi itu pembiasan, dan buat yang lainnya juga. Di nomor 7, besar medan magnet berbanding lurus dengan besar medan listriknya. Di sini kita bisa lihat karena ada rumusnya itu E sama dengan C dikali B, di mana E itu yang tadi medan magnet itu simbolnya E, C itu adalah kecepatan cahaya ya, dan B itu adalah yang tadi ya, medan listrik. Jadi E sama dengan C kali B. Kalau misalnya B-nya naik, E-nya juga ikut naik gitu. Kalau misalnya E-nya turun, B-nya itu juga turun. Nah, yang nomor 8, tidak bisa dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan. Jadi listriknya tuh tidak bermuatan ya guys. Nah, jadi hukum Coulomb dan Lorentz itu tidak berlaku di GeM. Jadi GeM ini tuh gelombang elektromagnetik. Yang 9, kecepatan konstan pada ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dimana ini merupakan kecepatan cahaya. Jadi di rumus-rumus tadi itu kita nggak melihat V sebagai kecepatannya, sudah diwakilin dengan C, yaitu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke, kita lanjut. Di sini kita bakal belajar tentang spektrum dari radiasi elektromagnetik nih, itu tersendiri. Kita bisa lihat nih ya, di sini tuh ada beberapa indikasi, ada energi bertambah, panjang gelombang bertambah,
Kita pertama itu fokusin ke yang di tengah. Di sini nih ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, inframerah, gelombang radio dan sebagainya. Jadi ini merupakan jenis-jenis dari radiasi elektromagnetik yang udah diurutin berdasarkan energi sama panjang gelombangnya. Jadi bisa kita lihat di sini sesuai indikasi di atasnya, di mana energi bertambah itu dari kanan ke kiri dan panjang gelombang itu bertambah dari kiri ke kanan. Bisa kita tahu kalau misalnya sinar gamma itu adalah spektrum radiasi elektromagnetik yang mempunyai energi terbesar dan panjang gelombang yang paling kecil. Begitu pula dengan gelombang radio. Gelombang radio mempunyai energi yang paling kecil sesuai arahnya dan gelombang yang paling besar. Nah, di sini kan kita bisa lihat urutannya, yaitu pertama ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, dan di antara sinar UV dan sinar inframerah ada cahaya tampak. Lalu ada gelombang radio atau radar, TV, FM atau AM. Nah, di sini bisa kita lihat cahaya tampak di antara sinar UV dan inframerah itu merupakan cahaya yang kita jumpai sehari-hari gitu, Magicu Hibiniu, di mana ternyata Magicu Hibiniu itu sudah menjadi urutan dari kanan ke kiri. Kalau misalnya di tabel yang ini kita bisa lihat merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jadi di mana merah itu merupakan warna di cahaya tampak yang mempunyai energi paling kecil dan panjang gelombang yang paling panjang, dan ungu itu merupakan warna dengan energi yang paling besar dan panjang gelombang yang paling pendek. Jadi semoga saja kita udah bisa paham nih ya tentang spektrum dari radiasi elektromagnetik. Nah, di sini terdapat rumus yang kita tuh bisa masukin logikanya. Kenapa di mana energi bertambah itu berkebalikan dengan panjang gelombangnya, terus dan sebagainya. Jadi di yang pertama itu kita lihat rumusnya energi sama dengan H dikali F. Ini tuh berarti energi itu berbanding lurus dengan frekuensi. Jadi sebenarnya energi di sini itu bisa diganti dengan frekuensi. Energi bertambah dan frekuensi juga bertambah dari kanan ke kiri, dimana sinar gamma itu mempunyai frekuensi yang paling besar dan gelombang radio itu mempunyai frekuensi yang paling rendah. Nah, terus di rumus yang kedua ini kita dapat tahu kenapa di saat energi bertambah itu panjang gelombangnya justru semakin pendek. Itu karena rumus ini, energi sama dengan H dikali C per lambda, di mana lambda dan energi itu berbanding terbalik, dimana kalau lambdanya tinggi berarti lambdanya rendah, kalau lambdanya makin tinggi itu energinya semakin rendah. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan belajar manfaat dari radiasi elektromagnetik sesuai dari pembagian di spektrum yang tadi ya. Yang pertama itu ada radio dan TV, di mana manfaatnya kita sudah tahu ya, radio dan TV itu bermanfaat sebagai media komunikasi informasi. Dan selanjutnya ada gelombang mikro, di mana gelombang mikro ini masih termasuk gelombang radio dengan kita bisa lihat energi yang paling besar. Jadi kalau misalnya di sini tuh mikro tuh ada di antara gelombang radio dan inframerah, ada di antara sini, tapi masih termasuk ke gelombang radio. Oke, jadi manfaat dari gelombang mikro itu adalah pemanas microwave dan komunikasi radar. Jadi radar itu menggunakan gelombang mikro. Selanjutnya ada sinar inframerah yang manfaatnya merupakan sebagai remote TV, remote AC, dan bisa digunakan di bidang dunia fotografi. Selanjutnya ada cahaya tampak yang merupakan penginderaan normal manusia, penginderaan mata ya, penginderaan penglihatan. Selanjutnya ada sinar UV yang merupakan sinar yang berfungsi sebagai sterilisasi alat kesehatan atau fotosintesis. Sebenarnya ini bukan untuk alat kesehatan doang ya. Jadi di pandemi ini itu sekarang sudah ada alat untuk sterilisasi, box sterilisasi yang sebenarnya digunakan untuk mensterilisasi barang-barang yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Jadi takut di sana tuh ada virus dari luar yang kita bawa. Jadi kita tinggal masukkan barang kita ke box itu, kita tinggalin selama sejam 2 jam, habis itu kita ambil lagi, barang tersebut tuh udah steril. Ini tuh udah banyak banget di marketplace di luar sana. Oke, lanjut. Di sini ada sinar X yang merupakan manfaatnya tuh jadi CT scan, diagnosa penyakit, kristalografi,
pengamanan airport yang kita tahu ya, sinar X buat ngelihat menembus pandang gitu. Dan yang terakhir itu sinar gamma yang manfaatnya itu berupa terapi kanker atau tumor, bisa juga untuk melacak kebocoran pipa bawah tanah, pembuatan bibit unggul, dan yang terakhir mengetahui struktur logam dan radioisotop. Oke, sekarang kita akan belajar sumber dari radiasi elektromagnetik tersebut. Yang pertama, radio. Radio itu sumbernya itu dari muatan-muatan listrik yang dibangkitkan osilator yang berupa RLC bolak-balik. Itu seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dan yang kedua, gelombang mikro, seperti yang ditulis, sumbernya itu dari gelombang radio dengan frekuensi tinggi, yang artinya jika diserap suatu benda itu akan ada efek pemanasan. Itu kenapa kita pakai gelombang mikro ini itu di microwave gitu, karena saat kita memasukin benda atau makanan yang kita mau panasin, bakal ada gelombang mikro yang membuat makanan itu tuh panas karena frekuensinya itu tinggi. Terus yang ketiga, ada sinar inframerah yang sumbernya itu dari getaran-getaran elektron-elektron dalam atom yang menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang khas. Jadi seperti itu. Yang keempat, ada cahaya tampak yang dihasilkan dari atom dan molekul gas dalam nyala lampu listrik. Itu bisa kita lihat sendiri. Yang kelima, ada sinar UV yang sumbernya itu dari matahari, yang sebenarnya berbahaya juga ya. Kalau misalnya kita terpapar terlalu banyak sinar UV, itu bisa menyebabkan kanker kulit dan lain sebagainya. Walaupun tadi juga manfaatnya itu ada sinar UV. Dan yang keenam, ada sinar X yang dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di dalam kulit atom berelektron banyak. Dan yang terakhir itu ada sinar gamma yang sumbernya itu dapat berasal dari sumber alami seperti gas radon, yaitu radioaktif alami dari bumi dan di luar angkasa, dan bisa juga dibuat oleh manusia menggunakan mesin khusus dan bahan radioaktif seperti di sini tertulis polonium, radium, kobalt, dan iridium. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai radiasi elektromagnetik. Semoga saja materinya dapat dipahami walaupun PowerPoint-nya sangat simpel seperti ini. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.